यू नो, सब कुछ। कैसे नहीं होते यार? Anyways, you're so lucky कि तुम मेरी. Kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita film yang berjudul Wake Up. Bagaimana keseruan filmnya? Yuk gak usah banyak basa-basi dan berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Siddharth Mehra, biasa dipanggil Siddharth. Ia merupakan seorang anak pengusaha yang sangat kaya raya. Malam itu Siddharth terlihat sedang belajar karena besok adalah ulangan akhir semesternya. Awalnya Siddharth terlihat sangat serius dalam belajar, akan tetapi baru saja baca sedikit, sudah merasa bosan. Dan ia pun kemudian memutuskan untuk mencari hiburan untuk bisa sedikit terfokus terhadap mata pelajaran yang sedang ia pelajari. Sebentar setelah puas bermain, Siddharth berniat untuk melanjutkan belajarnya lagi, namun ia malah ketiduran. Esoknya Siddharth yang kesiangan pun langsung buru-buru pergi ke kampus untuk mengikuti ujian. Saat ujian berlangsung, Siddharth merasa kesulitan untuk menyelesaikan ujian itu karena ia tak belajar materi yang keluar sama sekali. Akan tetapi dengan percaya diri, ia pun kemudian mengisi semua soal itu dan mengumpulkan paling lebih awal. Saat Siddharth berada di kantin kampus, seorang wanita bernama Debbie memberikan sebuah undangan pesta kampus. Lalu Siddharth menemui dua sahabatnya yang bernama Rishi dan Lakshmi. Untuk merayakan ujian akhir telah selesai, Siddharth mengajak dua bestinya itu untuk jalan-jalan menghilangkan kepenatan setelah selesai ujian. Saat di rumah, ibunya mencoba menanyakan tentang ujian itu kepada Siddharth, akan tetapi ia malah marah kepada ibunya karena ia tak ingin membahas apapun tentang ujian, dan meminta ibunya pergi dari kamarnya. Keesokan harinya, ayah Siddharth melihat Siddharth sedang melihat sebuah gambar mobil di internet. Ia tahu pasti Siddharth menginginkan mobil tersebut. Lalu ayahnya berkata bahwa aku akan membelikan mobil yang kau inginkan asal dengan satu syarat, yaitu Siddharth harus mau bekerja di perusahaannya selama 1 bulan. Mendengar hal itu, Siddharth pun kemudian menyetujuinya. Meski hatinya menolak tapi demi untuk dapatkan mobil idamannya tersebut, ia siap bekerja di perusahaan ayahnya. Malam harinya, Siddharth pun pergi ke pesta kampus. Di sana ia melihat Rishi dan pacarnya yang bernama Neha sedang cekcok. Siddharth yang memiliki hobi fotografi ia pun kemudian memotret semua kegiatan di pesta tersebut. Sehingga suatu ketika ia melihat seorang wanita yang terlihat asing. Wanita itu bernama Aisyah. Lalu Siddharth menghampiri Aisyah dan berkenalan dengannya, dan mereka pun mengobrol lama. Aisyah berkata bahwa ia adalah teman Debbie dan tinggal satu kontrakan bersama Debbie. Lalu Siddharth menanyakan beberapa pertanyaan kepada Aisyah. Aisyah kemudian memberitahu bahwa ia berasal dari desa dan kedatangannya ke Mumbai untuk mengadu nasib, dan sekarang ia sedang mengajukan lamaran kerja menjadi penulis di sebuah perusahaan majalah di Mumbai. Mereka pun pergi ke tepi pantai yang tak jauh dari acara pesta. Saat itu Siddharth berkata, hal yang indah di Mumbai adalah ketika hujan di pantai, dan itulah hal yang paling Siddharth sukai. Mereka mengobrol hingga tak terasa sudah larut malam. Siddharth pun mengantarkan Aisyah ke kontrakannya lalu Siddharth pun memberikan kontak emailnya kepada Aisyah agar mereka bisa saling mengirim pesan. Kini Siddharth dan Aisyah pun kemudian berteman. Keesokan harinya, Siddharth terlihat siap untuk hari pertamanya bekerja di kantor ayahnya. Siddharth berpenampilan rapi dengan kemeja birunya, akan tetapi ia merasa tak nyaman sehingga ia pun mengganti bajunya dan pergi ke kantor menggunakan kaos. Sesampainya di sana, Siddharth langsung masuk ke kantor ayahnya. Tak bersilang lama kemudian, ayahnya pun datang. Akan tetapi ia dikejutkan dengan keadaan ruangan yang sudah berantakan. Hal itu membuat ayahnya sedikit kesal karena kelakuan anaknya. Lalu ayahnya pun menjelaskan beberapa peraturan penting di kantor kepada Siddharth. Kemudian Siddharth pun ditempatkan bersama karyawan yang lainnya. Sebelum memulai pekerjaan, Siddharth pun harus membaca beberapa buku tentang perusahaan dan memahami job yang ada sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu Siddharth mendapatkan sebuah pesan dari Aisyah dan memberitahu Siddharth bahwa hari ini ia telah menyelesaikan interviunya di perusahaan majalah Mumbai. Aisyah juga memberitahu Siddharth bahwa ia akan mencari kontrakan yang dekat-dekat kantornya. Sehingga cerita tak terasa sudah seminggu Siddharth magang di perusahaan ayahnya. Hari-hari Siddharth merasa sangat stres.
Ia merasa bosan dengan pekerjaannya saat ini. Lalu Siddhartha pun kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan ayahnya. Tak lama ayahnya kembali, melihat Siddhartha sudah tak ada di mejanya. Sementara itu Siddhartha pergi menemui Aisyah untuk membantunya mencari kontrakan. Hari ini mereka menemukan sebuah kontrakan yang tak jauh dari kantor Aisyah. Namun kontrakan tersebut terlihat sangat kotor karena sudah lama tidak ditempati. Akhirnya Siddhartha memberikan saran agar Aisyah mencari tempat lain yang jauh lebih bersih dan layak. Akan tetapi Aisyah tak mau mencari lagi karena menurut Aisyah, kontrakan ini sudah sangat luar biasa. Apalagi kita bisa melihat pemandangan kota Mumbai dari balkon kontrakannya. Lalu Aisyah berkata lebih baik Siddhartha membantunya untuk membersihkan kontrakan tersebut supaya bersih dan nyaman. Mendengar hal itu, tak perlu pikir panjang Siddhartha pun langsung membantu Aisyah. Bahkan Siddhartha juga mengajak Rishi dan Laksmi untuk membersihkan kontrakan Aisyah tersebut. Pada akhirnya mereka pun kemudian berhasil menyelesaikannya. Mereka berhasil merubah kontrakan kotor dan kumuh itu menjadi kontrakan yang cantik dan estetik. Malam harinya saat perayaan pesta anniversary pernikahan orang tua Siddhartha, ia berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Tania, yang digadang-gadang menjadi penerus perusahaan milik ayahnya. Akan tetapi malam itu Siddhartha malah kabur untuk menemui Aisyah, karena ia merasa bosan berada di pesta orang tuanya. Siddhartha yang sudah merasa nyaman dengan Aisyah malam itu juga langsung menemui Aisyah dan mengungkapkan perasaan bahwa ia sebenarnya menyukai Aisyah. Aisyah yang mendengar hal itu kemudian tertawa dan berkata bahwa Siddhartha bukanlah pria yang diinginkan Aisyah. Karena sikap dan sifat Siddhartha yang masih selengehan dan masih seperti bocah kecil. Karena pria yang Aisyah inginkan saat ini adalah pria dewasa dan memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Mungkin kita hanya bisa menjadi teman saja, tak lebih dari itu, ungkap Aisyah. Keesokan harinya, Aisyah menelepon Siddhartha dan memberitahunya bahwa ia diterima kerja di perusahaan majalah Mumbai. Mendengar hal itu Siddhartha merasa senang. Akan tetapi kesenangan itu tak berlangsung lama. Karena saat itu adalah hari pengumuman kelulusan mahasiswa. Dan Siddhartha dinyatakan tidak lulus sementara yang lainnya, Laksmi dan kawan-kawan lulus meski nilai mereka di bawah rata-rata. Hal itu kemudian membuat Siddhartha sangat marah kepada Rishi. Ia juga menyalahkan Rishi atas kegagalannya dan sejak saat itu persahabatan Rishi dan Siddhartha menjadi sangat merenggang. Sesampainya di rumah, ibunya melihat ekspresi Siddhartha yang merenung dan saat itu ibu tahu bahwa Siddhartha tak lulus. Ibunya pun memarahi Siddhartha yang tak pernah serius dalam melakukan apapun. Siddhartha masih tak pernah berpikir dewasa dan selalu main-main. Mendengar ocehan ibunya, membuat Siddhartha sangat kesal. Ia malah membentak ibunya. Ayahnya yang mendengar hal itu langsung memarahi Siddhartha dan menyuruh Siddhartha untuk meminta maaf kepada ibunya dan menarik semua perkataannya. Akan tetapi Siddhartha tak mempedulikannya. Ayahnya yang juga merasa kesal pun terus memarahi Siddhartha saking geramnya. Kemudian ayahnya berkata, jika Siddhartha mau meminta maaf kepada ibunya, maka jangan pernah Siddhartha menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Mendengar hal itu, Siddhartha pun pergi dari rumahnya lalu Siddhartha datang ke kontrakan Aisyah. Sesampainya di sana ia menceritakan semuanya kepada Aisyah dan Siddhartha meminta tolong agar Aisyah mau mengizinkannya tinggal bersama untuk sementara waktu. Aisyah pun mencoba menenangkannya dan mengizinkan Siddhartha untuk tinggal bersama di tempatnya. Keesokan harinya, saat Siddhartha terbangun dari tidurnya, ia justru melihat rumah sepi dan kosong. Karena hari ini ialah hari pertamanya Aisyah masuk bekerja. Karena Siddhartha yang merasa kelaparan, lalu ia pun kemudian membuka kulkas namun sayangnya tak ada makanan instan di dalamnya yang tersedia. Yang ada hanya telur dan sayuran mentah. Karena ia tak bisa memasak, akhirnya Siddhartha pun terpaksa harus menunggu hingga Aisyah pulang. Malam harinya saat Aisyah pulang ia dikejutkan dengan keadaan kamarnya yang sudah acak-acakan seperti kapal pecah. Meski lelah, ia pun terpaksa harus membereskan kontrakannya itu sementara itu Siddhartha terus mengoceh karena Aisyah sama sekali tak ada makanan instan. Aku tak bisa memasak dan dari pagi aku sangat kelaparan. Mendengar hal itu Aisyah merasa kasihan dan ia pun memasak untuk Siddhartha.
Keesokan harinya Siddharth kembali terbangun seperti biasa. Pagi itu ia merasa sangat lapar. Ia pun pergi ke sebuah rumah makan. Saat akan membayar, ternyata semua kartu kreditnya tak dapat digunakan karena telah diblokir oleh ayahnya. Beruntungnya, di rumah makan tersebut ada Debbie. Debbie yang kasihan pun kemudian membayarkan semua makanan yang telah Siddharth pesan. Di sisi lain Aisyah yang hobi menulis, ia pun kemudian mencoba menunjukkan sebuah artikel yang dibuat olehnya kepada atasannya yang bernama Kabir. Akan tetapi Kabir tidak mempedulikannya. Secara diam-diam Aisyah pun kemudian menyelipkan artikel miliknya itu di atas tumpukan berkas miliknya. Berharap Kabir mau membaca artikel miliknya kembali. Saat di perjalanan pulang, ia bertemu dengan Laksmi. Siddharth merasa sangat senang. Ia pun kemudian mengajak Laksmi ke kontrakan Aisyah. Lalu mereka berdua pun mengobrol. Sebelum Laksmi pulang, ia kemudian mengembalikan barang-barang milik Siddharth yang sebelumnya ada padanya. Saat Siddharth membuka tas tersebut, ia menemukan sebuah kamera miliknya. Hal itu membuat Siddharth senang sehingga ia pun memulai kembali hobinya dan memotret lingkungan sekitar. Malam harinya saat Aisyah pulang lagi-lagi ia melihat kontrakan yang sangat acak-acakan seperti kapal pecah. Meski lelah Aisyah pun kemudian dengan sabar membereskan kontrakannya tersebut. Keesokan harinya Siddharth minta bantuan Sonia, tetangganya Aisyah untuk mengajarkannya memasak. Sementara itu saat di kantor, Kabir meminta Aisyah untuk membuang semua berkas-berkas yang sudah tak berguna. Termasuk sebuah artikel yang dibuat oleh Aisyah. Hal itu membuat Aisyah sangat kesal. Dan kekesalan Aisyah bertambah ketika ia pulang ke kontrakan dan melihat kontrakannya yang acak-acakan tak karuan. Tak lama kemudian, Siddharth datang sambil membawa telur dadar pertamanya untuk Aisyah. Justru Aisyah yang melihat hal itu bukannya senang tapi justru merasa sangat marah dan memarahi Siddharth. Karena sikap dan sifatnya masih seperti anak kecil dan tak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Aisyah pun pergi meninggalkan Siddharth. Setelah kejadian itu Siddharth akhirnya menyadari kesalahannya dan ia pun kemudian segera membereskan kontrakan Aisyah. Keesokan paginya, saat Aisyah kembali dikejutkan dengan kontrakannya yang sudah rapi dan bersih. Siddharth berkata kepada Aisyah bahwa ia telah sadar ia meminta maaf kepada Aisyah. Setelah kejadian semalam Siddharth sangat merasa bersalah. Siddharth juga memohon agar Aisyah tak mengusirnya. Mendengar hal itu, Aisyah hanya tersenyum. Aisyah juga berkata jika semalam ia tidur di kontrakan Sonia. Saat itu Aisyah teringat dengan Siddharth yang hobi memotret. Ia pun kemudian mengajak Siddharth ke kantor dan mengenalkan Siddharth kepada atasannya dan menunjukkan beberapa hasil foto yang dipotret oleh Siddharth kepada atasannya. Setelah melihat foto-foto milik Siddharth yang lumayan bagus, ia pun kemudian menerima Siddharth menjadi karyawan magang di perusahaan majalah Mumbai. Hal itu membuat Siddharth sangat senang. Akhirnya ia bisa bekerja. Di hari pertama bekerja, Siddharth bertemu dengan Tania, anak teman ayahnya yang saat itu datang ke pesta anniversary orang tua Siddharth. Ternyata Tania juga merupakan seorang karyawan magang di perusahaan itu. Sementara Siddharth yang saat ini belum mau untuk meneruskan perusahaan milik ayahnya meski ayahnya selalu memaksanya. Semenjak saat itu, Tania dan Siddharth pun menjadi dekat. Di sisi lain ibunya Siddharth datang ke kontrakan Aisyah. Ia sangat berterima kasih kepada Aisyah karena mengizinkan Siddharth untuk tinggal bersama dan telah menjaga Siddharth dengan sangat baik. Ia pun kemudian memberikan segepok uang untuk Aisyah. Akan tetapi Aisyah menolaknya dan berkata, jika ibu Siddharth tak perlu melakukan hal itu karena Aisyah telah menganggap Siddharth sebagai sahabatnya. Lalu ibu Siddharth memberikan 2 dus mangga kesukaan Siddharth, lalu ibunya pun pergi. Beberapa hari berlalu setelah Siddharth mulai bekerja. Kini sikap dan sifat Siddharth sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya. Singkat cerita, Siddharth dan Tania pergi ke sebuah pesta. Di sana ia bertemu dengan Laksmi, memberitahu bahwa ia galau karena ia baru saja putus dengan pacarnya. Mendengar hal itu Siddharth pun menemui Rishi. Awalnya Siddharth merasa canggung tetapi ia tak tega melihat sahabatnya itu galau. Ia pun meminta maaf atas perilakunya saat itu dan mencoba menghibur Rishi. Dan pada akhirnya Siddharth berhasil membuat Rishi kembali tersenyum. Sementara itu Aisyah sedang bergosip bersama Sonia di kontrakan Sonia saat itu. Sonia pun bertanya tentang hubungannya dengan Siddharth.
karena mereka berdua telah lama tinggal bersama. Aisyah berkata jika Siddharth bukanlah tipe pria yang ia sukai karena sikapnya yang masih seperti bocah kecil. Aku lebih menyukai laki-laki seperti Kabir yang dewasa, ungkap Aisyah. Keesokan harinya, Siddharth yang sudah akrab dengan para tetangganya ia pun kemudian diminta salah satu tetangganya untuk memotret keluarga kecilnya. Melihat anak dan ibunya yang sangat bahagia, seketika ia pun teringat dengan ibunya. Sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk menemui ibunya secara sembunyi-sembunyi. Karena ia tak ingin ayahnya tahu. Melihat keberadaan Siddharth di sampingnya, ibunya pun sangat terkejut. Ia juga sangat terharu dan bangga melihat anaknya kini menjadi pria yang sangat dewasa. Siddharth meminta maaf kepada ibunya atas perlakuan yang telah menyakiti ibunya. Lalu mereka pun bernostalgia melihat album-album saat Siddharth masih bayi. Ibunya berkata jika ayahnya sangat suka memotret Siddharth sejak kecil. Lalu Siddharth pun memutuskan pergi karena ia takut ayahnya pulang. Keesokan harinya ternyata Kabir membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Aisyah dan akan memuatnya di majalah perusahaannya. Hal itu membuat Aisyah sangat senang. Lalu Kabir pun mengajak Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan jazz. Saat itu Aisyah terlihat sangat tidak menikmatinya. Karena Aisyah sama sekali tidak menyukai musik jazz. Ia lebih suka dengan musik pop. Mendengar hal itu Kabir malah tertawa dan mengatakan bahwa Aisyah ini masih seperti anak-anak yang tak menyukai musik jazz. Saat Aisyah akan pulang ke kontrakannya, ia bertemu dengan Tania. Saat itu Tania memberitahu Aisyah bahwa foto Siddharth akan dimasukkan ke majalah Mumbai. Juga ia berkata bahwa sangat menyukai kontrakan Aisyah yang terlihat rapi dan bersih. Sesampainya di kontrakan, Aisyah langsung marah-marah kepada Siddharth. Karena Siddharth telah mengajak Tania ke kontrakannya tanpa ada izin dirinya. Siddharth pun kemudian meminta maaf lalu ia mencoba mencairkan suasana dan mengajak Aisyah bercanda. Pada akhirnya Siddharth pun berhasil membuat Aisyah tersenyum kembali dan membuat hubungan Siddharth dan Aisyah semakin dekat. Keesokan harinya, Kabir mengajak Aisyah untuk menonton pertunjukan jazz lagi. Akan tetapi Aisyah menolaknya, karena Aisyah tak menyukai musik jazz. Keesokan harinya Siddharth mendapatkan sebuah cek gaji pertamanya. Hal itu membuat Siddharth sangat senang. Tanpa pikir panjang Siddharth pun langsung pergi ke kantor ayahnya untuk membuktikan bahwa sekarang ia bukan anak manja yang selalu menyusahkan orang tuanya. Sekarang Siddharth sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Melihat hal itu, ayahnya sangat bangga kepada Siddharth. Ayahnya pun mengajak Siddharth kembali ke rumah dan ia akan menjemput di kontrakannya. Setelah itu Siddharth pun pulang ke kontrakan Aisyah dan berpamitan. Mendengar hal itu, Aisyah sangat terkejut dan inilah momen yang selalu ditakutkan oleh Aisyah ketika Aisyah sudah mulai nyaman dengan Siddharth, tapi Siddharth malah pergi meninggalkannya. Akan tetapi Aisyah tidak punya hak untuk menahan kepergian Siddharth. Ia merasa bingung. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap perasaan dirinya. Di lubuk hati yang paling dalam, Aisyah tak rela jika Siddharth harus pergi. Aisyah merasa sangat kehilangan. Dengan terpaksa Aisyah pun kemudian harus merelakan Siddharth untuk kembali ke rumah orang tuanya. Tak lama orang tua Siddharth pun datang menjemputnya. Melihat hal itu, Aisyah merasa sangat sakit hati. Keesokan harinya Siddharth merasa sangat kehilangan karena Aisyah tak ada di sampingnya. Lalu Siddharth melihat fotonya dimuat di majalah Mumbai. Hal itu membuat Siddharth merasa sangat senang. Lalu Siddharth melihat sebuah artikel yang dibuat oleh Aisyah. Saat Siddharth membaca artikel tersebut, ia terkejut ternyata artikel itu menceritakan tentang Siddharth. Dan akhirnya Siddharth pun menyadari jika selama ini Aisyah juga menyukai dirinya. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun membasahi kota Mumbai. Ia pun teringat dengan ucapan pada saat pertama bertemu dengan Aisyah. Dengan cepat Siddharth pun kemudian bergegas pergi ke pantai menggunakan mobilnya. Sesampainya di pantai, Siddharth melihat Aisyah yang ternyata sudah lebih dulu ada di pantai. Tanpa basa-basi, Siddharth langsung memeluk Aisyah karena Siddharth juga sangat mencintai Aisyah. Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling mengungkapkan isi hatinya dan mereka bahagia berdua. Dan film pun selesai. Demikian untuk hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi terbaru dan terupdate lainnya.
Terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.